Pak Abraham Samad yang hari ini dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan dari Saudara Joko Widodo 30 April yang lalu. Sampai hari tadi sudah sampai pada informasi pada kami, di dalam ada kawan-kawan dari Kontras, dari LBH Jakarta, juga dari LBH AP Muhammadiyah yang terus mendampingi sampai hari ini begitu. Dan ini ada Bang Gufroni juga nanti bisa update sebagian ya nanti ya. Dan seputar pertanyaan adalah kaitannya dengan Abraham Samad yang punya akun YouTube yang berkaitan dengan podcast yang beliau kelola, yakni Abraham Samad Podcast. Jadi sejumlah video yang menampilkan narsum terutama Pak Roy Suryo itu dipertanyakan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan teknis seperti akun, email, dan seterusnya. Tentu hal-hal yang sifatnya teknis ini tidak dijawab karena bukan pekerjaan dari seorang Abraham Samad begitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini juga kita belum bisa memastikan karena penyidik juga tidak bisa menjelaskan sebenarnya konteksnya itu di pasal yang mana. Karena memang pasal-pasal yang dilaporkan itu masih dijadikan satu ya antara laporan Saudara Joko Widodo dan terlebih kalau Saudara Joko Widodo laporannya adalah pasal 30311.272A dan 35 Undang-Undang ITE termasuk 32 Undang-Undang ITE. Sementara memang kita ketahui yang disatukan dalam berkas yang ini menjadi bahan dari pemeriksaan Pak Abraham Samad juga laporan-laporan dari sejumlah Polres yang dikonsolidasi di Polda Metro Jaya, misalnya laporan dari Saudara Lecumanan, laporan dari Andi Kurniawan dan juga Maret Samuel Suken. Pasal-pasal yang dikenakan juga disatukan yakni pasal 160 KUHP tentang perantaraan, juga tentang pasal 28 ya, 2 Undang-Undang ITE. Memang yang menjadi pertanyaan kami adalah ada satu pasal yang dulu sempat muncul dalam proses penyelidikan, yakni pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pemberitahuan kabar bohong yang dianggap ya klien kami ini diselidiki dalam konteks adanya perkara pemberitahuan bohong yang menerbitkan kerusuhan di tengah masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE junto 45A Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun saya tidak tahu apakah ada kaitannya karena kami di dalam sebuah podcast media dan wawancara media mengkritik keras ya institusi yang disebut dengan Pradi Bersatu karena setiap ada konferensi pers atau wawancara media mereka menyatakan ada laporan yang melaporkan diantaranya adalah Pradi Bersatu. Namun setelah SPDP kami terima yakni surat perintah dimulainya penyidikan yang itu ditujukan kepada Kejaksaan DKI yang ditembuskan kepada klien kami yang ditindaklanjuti hari ini pemeriksaan saksi untuk pertama kali dalam proses penyidikan itu tidak ada satupun laporan atas nama Pradi Bersatu, yang ada hanya individu-individu yang kami sebutkan tadi. Ada Maret Samuel Suken, ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan, dan terutama juga laporan dari Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Sementara itu yang bisa kami update dan nanti kalau sudah selesai kami infokan lagi ya dan mohon bersabar. Mungkin itu dulu. Berarti pemeriksaan Bang Abraham kali ini atas laporan dari Pak Jokowi dan juga yang lainnya atau Pak Jokowi aja? Ya, kalau dari surat panggilannya ini adalah laporan yang disatukan baik dari laporan Pak Jokowi, juga laporan dari Lecumanan, Andri Kurniawan dan juga Maret Samuel Suken. Mungkin rekan Gufron bisa diterangkan tadi pemeriksaan di dalam ya yang mendampingi. Tambahannya. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Memang tadi kami yang mendampingi Pak Abraham Samad ya untuk pemeriksaan sebagai saksi ya. Selain kami juga dari YLBHI ada Kontras, ada IM57 dan kami dari LBH Muhammadiyah. Memang sebetulnya tadi pertanyaan sudah selesai itu. Bagi siapapun yang sedang berjuang untuk menurunkan berat badan, jangan coba-coba berpuasa. Tahukah Anda? Udah. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang saudara ingin jelaskan? Kan biasanya begitu tuh. Saya pikir sudah siap untuk di-print segala macam print-out, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda BAP untuk di-print dan kita untuk tanda tangan. Kelihatannya sepertinya penyidik masih perlu konsultasi dengan pimpinannya ya. Jadi kita belum bisa memastikan apakah akan ada pertanyaan tambahan atau tidak. Gitu ya. Tapi saya tidak bisa melihat karena kan belum di-print BAP-nya. Kemungkinan bisa 30 pertanyaannya. Dan Pak Abraham Samad awalnya tentu menjawab beberapa pertanyaan yang dasar gitu tentang mengenai apa itu channel YouTube Abraham Speak gitu ya. Bagaimana apakah dia punya kedudukan hukum seperti apa, integritasnya, sumber pendanaannya dan seterusnya, siapa pengelolanya, kalau ada tema siapa yang punya ide, siapa yang menghubungi
ini pertanyaannya siapa yang buat, seperti itulah. Tapi lama-lama Bang Abraham juga kemudian menanyakan pada penyidik, ini sebetulnya saya diperiksa untuk perkara yang mana? Karena dalam surat panggilan itu terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Kok pertanyaan tidak ada ini kaitannya dengan tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu peristiwa apa? Nah itulah kira-kira. Jadi ternyata penyidik memang tidak bisa menjelaskan waktu itu. Tapi dia bertanya lagi soal apakah saudara pernah mengundang Resuro di podcast? Ya pernah. Tapi kemudian jawabannya saya tidak bisa jawab selanjutnya karena saya laporan dari saudara Joko Widodo 30 April yang lalu. Kemudian apakah saudara datang ke Jogja, UGM, ke rumah kediaman di Jokowi di Solo? Sampai ke sana pertanyaan, tapi Pak Abraham Samad tidak jawab. Karena saya minta penjelasan tanggal 22 Januari itu apa, peristiwa apa? Ya. Dan peristiwa yang di UGM, yang di Solo juga saya tidak ikut, saya tidak tahu apa-apa. Kok segitu pertanyaan kira-kira? Apakah 22 Januari tanggal di postingnya podcast tersebut atau apa? Oh tidak. Karena ya di podcastnya dengan Resure itu, kalau tidak salah tanggal 13 April 2025. Jadi sebenarnya kalau bicara posnya juga nggak ada hubungannya, makanya Bang Abraham Samad lebih banyak menjawab itu. Saya jawabnya sama. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak kaitan peristiwa dengan tanggal 22 Januari. Yang ternyata kemudian penyidik menjelaskan bahwa tanggal 22 Januari adalah pertemuan awal tim TPUA. Kira-kira gitu yang akan mempertanyakan soal ijazahnya Jokowi. Dari situ lalu disabu-sabukan bahwa mereka nanti akan rencana UGM, akan rencana ke kediaman Solo. Jadi Abraham Samad sama sekali tidak tahu apa-apa soal rencana-rencana itu. Jadi itu kira-kira penjelasan. Dan saya mau tambahkan yang terkait pemanggilan itulah yang menjadi soal. Dan itu juga sudah pernah terjadi pada saksi-saksi yang kami dampingi yang lain. Misalkan Julia Widyaningsih, itu juga dipersoalkan di 22 Januari, padahal tidak ada peristiwa yang dilakukan oleh Bu Julia di 22 Januari. Lalu di 26 Maret beliau memang ada kegiatan. Nah ini memang soalnya adalah pada surat panggilan sebagai saksi itu disebutkan bahwa peristiwa yang diduga menjadi dasar proses penyidikan itu adalah peristiwa di 22 Januari. Maka tidak salah jika Pak Abraham menyatakan bahwa ya kita butuh penjelasan dulu peristiwa di 22 Januari itu apa, baru kita bisa memberikan keterangan yang relevan dengan peristiwa yang ditanyakan. Kalau peristiwanya bukan yang ditanyakan berkaitan dengan peristiwa 22 Januari, ini kan ada semacam ekstensifikasi pertanyaan yang tidak relevan berdasarkan surat panggilan. Nah ini kan nggak boleh juga kan, harusnya kan deskripsi dari panggilan itu memuat paling tidak tempus dan lokus daripada sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana, dan dengan dasar itulah ya seorang saksi itu bisa memberikan keterangan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia ketahui sendiri. Tentu saksi tidak mungkin memberikan keterangan pada peristiwa yang tidak dia lihat, tidak dia dengar dan tidak dia alami sendiri. Itulah dasar kenapa tadi klien kami Pak Abraham Samad keberatan untuk menjawab lebih lanjut sebelum dijelaskan peristiwa apa di 22 Januari 2025. Oke, cukup Ya, kita mau tunggu lagi ya. Paling nggak ada updatean dulu lah. Siap Mbak. Mana nih? Makasih ya. Itu masih dikaitkan dengan peristiwa 22 Januari yang lalu. Halo Sobat RH, ya itulah tadi penjelasan dari tim kuasa hukum ya, anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Kita masih menunggu Bapak Abraham Samad di sini, yang apa yang tadi Pak Kozinudin sampaikan ternyata masih ada masih ada lanjutan pemeriksaan gitu. Ya kira-kira berapa lama? Tahu nggak? Nah ini Babe berapa lama lagi? Bisa jadi 30 pertanyaan lagi. Oh ya Sobat Era, bisa jadi nanti 30 pertanyaan lagi ya. Ya kira-kira. Berapa lama lagi, Bang? Tadi itu 24 gambarkan satu yang itu lagi di print tadi. Aku keluar kan itu lagi. Oh.
Kenapa? Bikin lagu gambarnya saya masih ada upaya menjatuhkan itu ada kan orang belum berani karena juga Ya, Sobat RH, situasi terkini di Polda Metro Jaya. Ya, masih terkait dengan polemik ijazah palsu Jokowi. Ya, kita sedang menunggu Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, yang dipanggil sebagai saksi untuk diambil keterangannya atas laporan dugaan pencemaran dan fitnah yang dilaporkan Saudara Joko Widodo, Presiden ke-7 ya. Dan dalam undangan agenda konferensi pers tersebut, ya, Abraham Samad didampingi juga tadi ya oleh sejumlah tokoh dan aktivis, itu dari YLBHI, Kontras, LBH Pers, IM Plus 57 dan LBH AP Muhammadiyah. Tadi Bang Ramu mana ya? Oke, share Mas. Halo Bang Edi. Iya. Iya. Ah, itu ada harusnya ya. Lagu berita bohong. Ya, tadi kebetulan ada seorang tokoh juga, yaitu Ramadan Pohan ya, mantan anggota DPR, juga mengawal kasus ini. Kita boleh live? Aku bilang ini kritik. Dari Pak Abraham Samad yang hari ini dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan dari Saudara Joko Widodo 30 April yang lalu. Sampai hari tadi sudah sampai pada informasi pada kami, di dalam ada kawan-kawan dari Kontras, dari LBH Jakarta, juga dari LBH Muhammadiyah yang terus mendampingi sampai hari ini begitu. Dan ini ada Bang Gufroni juga, nanti bisa update sebagian ya nanti ya. Dan seputar pertanyaan adalah kaitannya dengan Abraham Samad yang punya akun YouTube yang berkaitan dengan podcast yang beliau kelola, yakni Abraham Samad Podcast. Jadi sejumlah video yang menampilkan narsum terutama Pak Roy Suryo itu dipertanyakan. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan teknis seperti akun, email, dan seterusnya. Tentu hal-hal yang sifatnya teknis ini
tidak dijawab karena bukan pekerjaan dari seorang Abraham Samad begitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini juga kita belum bisa memastikan karena penyidik juga tidak bisa menjelaskan sebenarnya konteksnya itu di pasal yang mana, karena memang pasal-pasal yang dilaporkan itu masih dijadikan satu ya antara laporan Saudara Joko Widodo dan kita ketahui kalau Saudara Joko Widodo laporannya adalah pasal 311.7a dan 35 Undang-Undang ITE termasuk 32 Undang-Undang ITE. Sementara memang kita ketahui yang disatukan dalam berkas yang ini menjadi bahan dari pemeriksaan Pak Abraham Samad juga laporan-laporan dari sejumlah Polres yang dikonsolidasi di Polda Metro Jaya, misalnya laporan dari Saudara Let Cumanan, laporan dari Andi Kurniawan dan juga Maret Samuel Suiken. Pasal-pasal yang dikenakan juga disatukan, yakni pasal 160 KUHP tentang perantaraan, juga tentang pasal 28 ya 2 Undang-Undang ITE. Memang yang menjadi pertanyaan kami adalah ada satu pasal yang dulu sempat muncul dalam proses penyelidikan, yakni pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pemberitahuan kabar bohong yang dianggap ya klien kami ini diselidiki dalam konteks adanya perkara pemberitahuan bohong yang menerbitkan kerusuhan di tengah masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE junto 45A Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun saya tidak tahu apakah ada kaitannya karena kami di dalam sebuah podcast media dan wawancara media mengkritik keras ya institusi yang disebut dengan Pradi Bersatu karena setiap ada konferensi pers atau wawancara media mereka menyatakan ada laporan yang melaporkan diantaranya adalah Pradi Bersatu. Namun setelah SPDP kami terima, yakni surat perintah dimulainya penyidikan yang itu ditujukan kepada Kejaksaan DKI yang ditembuskan kepada klien kami, yang ditindaklanjuti hari ini pemeriksaan saksi untuk pertama kali dalam proses penyidikan, itu tidak ada satupun laporan atas nama Pradi Bersatu, yang ada hanya individu-individu yang kami sebutkan tadi. Ada Maret Samuel Suiken, ada Andi Kurniawan, ada Let Cumanan, dan terutama juga laporan dari Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Sementara itu yang bisa kami update dan nanti kalau sudah selesai kami infokan lagi ya, dan mohon bersabar. Mungkin itu dulu. Berarti pemeriksaan Bang Abraham kali ini atas laporan dari Pak Jokowi dan juga yang lainnya atau Pak Jokowi aja? Ya, kalau dari surat panggilannya ini adalah laporan yang disatukan baik dari laporan Pak Jokowi, juga laporan dari Let Cumanan, Andi Kurniawan dan juga Maret Samuel Suiken. Mungkin rekan Gufron bisa diterangkan tadi pemeriksaan di dalam ya yang mendampingi tambahannya. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Memang tadi kami yang mendampingi Pak Abraham Samad ya untuk pemeriksaan sebagai saksi ya. Selain kami juga dari YLBHI ada Kontras, ada IM57 dan kami dari LBH Muhammadiyah. Memang sebenarnya tadi pertanyaan sudah selesai itu. Udah apakah ada pertanyaan, apakah ada yang saudara ingin jelaskan? Kan biasanya begitu tuh. Saya pikir sudah siap untuk di print segala macam print, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda BAP untuk di print dan kita untuk tanda tangan. Kelihatannya sepertinya penyidik masih perlu konsultasi dengan pimpinannya ya. Jadi kita belum bisa memastikan apakah akan ada pertanyaan tambahan atau tidak, gitu ya. Nah, saya tidak bisa melihat karena kan belum di print BAP-nya. Kemungkinan bisa 30 pertanyaan ya. Dan Pak Abraham Samad awalnya tentu menjawab beberapa pertanyaan yang dasar gitu ya, tentang mengenai apa itu channel YouTube Abraham Speak gitu ya. Bagaimana, apakah dia punya kedudukan hukum seperti apa? Integritasnya, sumber pendanaannya dan seterusnya, siapa pengelolanya, kalau ada tema siapa yang punya ide, siapa yang menghubungi, pertanyaannya siapa yang buat, seperti itulah. Tapi lama-lama Bang Abraham juga kemudian menanyakan pada penyidik, ini sebetulnya saya diperiksa untuk perkara yang mana? Karena dalam surat panggilannya itu terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Kok pertanyaan tidak ada yang kaitannya dengan tanggal 22 Januari? Tanggal 22 Januari itu peristiwa apa? Nah itulah kira-kira. Jadi ternyata penyidik memang tidak bisa menjelaskan waktu itu. Tapi dia bertanya lagi soal apakah saudara pernah mengundang Resura di podcast? Ya pernah. Tapi kemudian jawabannya saya tidak bisa jawab selanjutnya karena saya perlu penjelasan terkait dengan peristiwa 22 Januari itu apa. Jadi akhirnya lama-lama ya Bang Abraham Samad tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kira-kira gitu loh. Termasuk ditanya juga, saudara tahu nggak organisasi TPWA? Siapa pengurusnya? Begitu loh, sampai segitu loh. Kemudian apakah saudara datang ke Jogja, UGM, ke rumah kediaman di Jokowi di Solo? Sampai ke sana pertanyaan, tapi Pak Abraham Samad tidak jawab. Karena saya minta penjelasan tanggal 22 Januari itu apa, peristiwa apa. Ya. Dan peristiwa yang di UGM, yang di Solo juga saya tidak ikut, saya tidak tahu apa-apa. Sampai segitu pertanyaan kira-kira. Apakah 22 Januari itu tanggal di postingnya podcast tersebut atau apa? Oh tidak. Karena ya di podcastnya dengan Resura itu kalau tidak salah tanggal 13 April 2025. Jadi sebenarnya kalau bicara lokos kampusnya juga nggak ada hubungannya, makanya
Bang Abraham Samad lebih banyak menjawab itu. Saya jawabnya sama. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak kaitan peristiwa dengan tanggal 22 Januari yang ternyata kemudian penyidik menjelaskan bahwa tanggal 22 Januari adalah pertemuan awal tim TPUA. Kira-kira gitu yang akan mempertanyakan soal ijazahnya Jokowi. Dari situ lalu disabu-sabukan bahwa mereka nanti akan rencana UGM, akan rencana ke kediaman Solo. Jadi Abraham Samad sama sekali tidak tahu apa-apa soal rencana-rencana itu. Jadi itu kira-kira penjelasan. Dan saya mau tambahkan yang terkait pemanggilan itulah yang menjadi soal, dan itu juga sudah pernah terjadi pada saksi-saksi yang kami dampingi yang lain. Misalkan Julia Widyaningsih itu juga dipersoalkan di 22 Januari padahal tidak ada peristiwa yang dilakukan oleh Bu Julia di 22 Januari. Lalu di 26 Maret beliau memang ada kegiatan. Nah ini memang soalnya adalah pada surat panggilan sebagai saksi itu disebutkan bahwa peristiwa yang diduga menjadi dasar proses penyidikan itu adalah peristiwa di 22 Januari. Maka tidak salah jika Pak Abraham menyatakan bahwa ya kita butuh penjelasan dulu peristiwa di 22 Januari itu apa, baru kita bisa memberikan keterangan yang relevan dengan peristiwa yang ditanyakan. Kalau peristiwanya bukan yang ditanyakan berkaitan dengan peristiwa 22 Januari, ini kan ada semacam ekstensifikasi pertanyaan yang tidak relevan berdasarkan surat panggilan. Nah ini kan nggak boleh juga kan, harusnya kan deskripsi dari panggilan itu memuat paling tidak tempus dan lokus daripada sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana, dan dengan dasar itulah ya seorang saksi itu bisa memberikan keterangan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia ketahui sendiri. Tentu saksi tidak mungkin memberikan keterangan pada peristiwa yang tidak dia lihat, tidak dia dengar dan tidak dia alami sendiri. Itulah dasar kenapa tadi klien kami Pak Abraham Samad keberatan untuk menjawab lebih lanjut sebelum dijelaskan peristiwa apa di 22 Januari 2025. Oke, cukup Ya, kita mau tunggu lagi ya. Paling nggak ada updatean dulu lah. Siap Mbak. Yang mana nih? Itu gua makasih aja ya. Itu masih dikaitkan dengan peristiwa 22 Januari yang lalu. Halo Sobat RH, ya itulah tadi penjelasan dari tim kuasa hukum ya, anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Kita masih menunggu Bapak Abraham Samad di sini, yang apa yang tadi Pak Kozinudin sampaikan ternyata masih ada masih ada lanjutan pemeriksaan gitu. Ya kira-kira berapa lama ya? Tahu nggak? Nah ini Babe berapa lama lagi? Bisa jadi 30 pertanyaan lagi. 30 pertanyaan lagi. Oh iya Sobat Era. Bisa jadi nanti 30 pertanyaan lagi ya. Ya kira-kira. Dari Pak Abraham Samad yang hari ini dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan dari Saudara Joko Widodo 30 April yang lalu. Sampai hari tadi sudah sampai pada informasi pada kami, di dalam ada kawan-kawan dari Kontras, dari LBH Jakarta, juga dari LBH AP Muhammadiyah yang terus mendampingi sampai hari ini begitu. Dan ini ada Bang Gufroni juga nanti bisa update sebagian ya nanti ya. Dan seputar pertanyaan adalah kaitannya dengan Abraham Samad yang punya akun YouTube yang berkaitan dengan podcast yang beliau kelola, yakni Abraham Samad Podcast. Jadi sebelah video yang menampilkan narsum terutama Pak Roy Suryo itu dipertanyakan. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan teknis seperti akun, email, dan seterusnya. Tentu hal-hal yang sifatnya teknis ini tidak dijawab karena bukan pekerjaan dari seorang Abraham Samad begitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini juga kita belum bisa memastikan karena penyidik juga tidak bisa menjelaskan sebenarnya konteksnya itu di pasal yang mana, karena memang pasal-pasal yang dilaporkan itu masih dijadikan satu ya antara laporan Saudara Joko Widodo dan terlebih kalau Saudara Joko Widodo laporannya adalah pasal 30311.7a dan 35 Undang-Undang ITE termasuk 32 Undang-Undang ITE. Sementara memang kita ketahui yang disatukan dalam berkas yang ini menjadi bahan dari pemeriksaan Pak Abraham Samad juga laporan-laporan dari sejumlah Polres yang dikonsolidasi di Polda Metro Jaya, misalnya laporan dari Saudara Lecumanan, laporan dari Andi Kurniawan dan juga Maret Samuel Suiken. Pasal-pasal yang dikenakan juga disatukan, yakni pasal 160 KUHP tentang perkantan, juga tentang pasal 28 ya, 2 Undang-Undang ITE. Memang yang menjadi pertanyaan kami adalah ada satu pasal yang dulu sempat muncul dalam proses penyelidikan, yakni pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pemberitahuan kabar bohong yang dianggap ya klien kami ini diselidiki dalam konteks adanya perkara pemberitahuan bohong yang menerbitkan kerusuhan di tengah masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE junto 45A Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang ITE.
Namun saya tidak tahu apakah ada kaitannya karena kami di dalam sebuah podcast media dan wawancara media mengkritik keras ya institusi yang disebut dengan Peradi Bersatu, karena setiap ada konferensi pers atau wawancara media mereka menyatakan ada laporan yang melaporkan diantaranya adalah Peradi Bersatu. Namun setelah SPDP kami terima, yakni surat perintah dimulainya penyidikan yang itu ditujukan kepada Kejaksaan DKI yang ditembuskan kepada klien kami, yang ditindaklanjuti hari ini pemeriksaan saksi untuk pertama kali dalam proses penyidikan, itu tidak ada satupun laporan atas nama Peradi Bersatu, yang ada hanya individu-individu yang kami sebutkan tadi. Ada Maret Samuel Suiken, ada Andri Kurniawan, ada Lecumanan, dan terutama juga laporan dari saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Sementara itu yang bisa kami update, dan nanti kalau sudah selesai kami infokan lagi ya, dan mohon bersabar. Mungkin itu dulu. Berarti pemeriksaan Bang Abraham kali ini atas laporan dari Pak Jokowi dan juga yang lainnya atau Pak Jokowi aja? Ya, kalau dari surat panggilannya ini adalah laporan yang disatukan, baik dari laporan Pak Jokowi, juga laporan dari Lecumanan, Andri Kurniawan, dan juga Maret Samuel Suiken. Mungkin rekan Gufron bisa diterangkan tadi pemeriksaan di dalam ya, yang mendampingi tambahannya. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Memang tadi kami yang mendampingi Pak Abraham Samad ya untuk pemeriksaan sebagai saksi ya. Selain kami juga dari YLBHI ada Kontras, ada IM57, dan kami dari LBH Muhammadiyah. Memang sebenarnya tadi pertanyaannya sudah selesai itu. Udah apakah ada pertanyaan, apakah ada yang saudara ingin jelaskan? Kan biasanya begitu tuh. Saya pikir sudah siap untuk di-print segala macam print out, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda BAP untuk di-print dan kita untuk tanda tangan. Kelihatannya sepertinya penyidik masih perlu konsultasi dengan pimpinannya ya. Jadi kita belum bisa memastikan apakah akan ada pertanyaan tambahan atau tidak, gitu ya. Saya tidak bisa melihat karena kan belum di-print BAP-nya. Kemungkinan bisa 30 pertanyaannya. Dan Pak Abraham Samad awalnya tentu menjawab beberapa pertanyaan yang dasar gitu ya, tentang mengenai apa itu channel YouTube Abraham Speak gitu ya. Bagaimana, apakah dia punya kedudukan hukum seperti apa, integritasnya, sumber pendanaannya, dan seterusnya, siapa pengelolanya, kalau ada tema siapa yang punya ide, siapa yang menghubungi, pertanyaannya siapa yang buat, seperti itulah. Tapi lama-lama Bang Abraham juga kemudian menanyakan pada penyidik, ini sebetulnya saya diperiksa untuk perkara yang mana? Karena dalam surat panggilan itu terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Kok pertanyaan tidak ada ini kaitannya dengan tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu peristiwa apa? Nah, itulah kira-kira. Jadi ternyata penyidik memang tidak bisa menjelaskan waktu itu. Tapi dia bertanya lagi soal apakah saudara pernah mengundang Resuro di podcast? Ya, pernah. Tapi kemudian jawabannya saya tidak bisa jawab selanjutnya karena saya perlu penjelasan terkait dengan peristiwa 22 Januari itu apa. Ya. Jadi akhirnya lama-lama ya Bang Abraham Samad tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kira-kira gitu loh. Termasuk ditanya juga, saudara tahu nggak organisasi TPWA? Siapa pengurusnya? Begitu loh. Sampai segitu loh. Kemudian apakah saudara datang ke Jogja, UGM, ke rumah kediaman di Jokowi di Solo? Sampai ke sana pertanyaan. Tapi Pak Abraham Samad tidak jawab. Karena saya minta penjelasan tanggal 22 Januari itu apa, peristiwa apa. Ya. Dan peristiwa yang di UGM, yang di Solo juga saya tidak ikut, saya tidak tahu apa-apa. Sampai segitu pertanyaan kira-kira. Apakah 22 Januari tanggal di postingnya podcast tersebut atau apa? Oh tidak, karena ya di podcastnya dengan Roy Surya itu kalau tidak salah tanggal 13 April 2025. Jadi sebenarnya kalau bicara lokos temposnya juga nggak ada hubungannya, makanya Bang Abraham Samad lebih banyak menjawab itu. Saya jawabnya sama. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak kaitan peristiwa dengan tanggal 22 Januari. Yang ternyata kemudian penyidik menjelaskan bahwa tanggal 22 Januari adalah pertemuan awal tim TPWA. Kira-kira gitu yang akan mempertanyakan soal ijazahnya Jokowi. Dari situ lalu disabung-sabungkan bahwa mereka nanti akan rencana ke UGM, akan rencana ke kediaman Solo dan sebagainya. Jadi Abraham Samad sama sekali tidak tahu apa-apa soal rencana-rencana itu. Jadi itu kira-kira penjelasan. Dan saya mau tambahkan ya terkait pemanggilan itulah yang menjadi soal. Dan itu juga sudah pernah terjadi pada saksi-saksi yang kami dampingi yang lain. Misalkan Julia Widyaningsih, itu juga dipersoalkan di 22 Januari, padahal tidak ada peristiwa yang dilakukan oleh Bu Julia di 22 Januari. Lalu di 26 Maret beliau memang ada kegiatan. Nah ini memang soalnya adalah pada surat panggilan sebagai saksi itu disebutkan bahwa peristiwa yang diduga menjadi dasar proses penyidikan itu adalah peristiwa di 22 Januari. Maka tidak salah jika Pak Abraham menyatakan bahwa ya kita butuh penjelasan dulu peristiwa di 22 Januari itu apa, baru kita
bisa memberikan keterangan yang relevan dengan peristiwa yang ditanyakan. Kalau peristiwanya bukan yang ditanyakan berkaitan dengan peristiwa 22 Januari, ini kan ada semacam ekstensifikasi pertanyaan yang tidak relevan berdasarkan surat panggilan. Nah, ini kan nggak boleh juga kan. Harusnya kan deskripsi dari panggilan itu memuat paling tidak tempus dan lokus daripada sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana, dan dengan dasar itulah ya seorang saksi itu bisa memberikan keterangan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia ketahui sendiri. Tentu saksi tidak mungkin memberikan keterangan pada peristiwa yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alami sendiri. Itulah dasar kenapa tadi klien kami Pak Abraham Samad keberatan untuk menjawab lebih lanjut sebelum dijelaskan peristiwa apa di 22 Januari 2025. Oke, cukup. Cukup ya, kita nanti mau tunggu lagi ya. Paling nggak ada updatean dulu lah. Siap Mbak. Yang ini itu gua makasih ya. Itu masih dikaitkan dengan peristiwa 22 Januari yang lalu. Halo Sobat RH, ya itulah tadi penjelasan dari tim kuasa hukum ya, anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Kita masih menunggu Bapak Abraham Samad di sini, yang apa yang tadi Pak Kozinudin sampaikan ternyata masih ada masih ada lanjutan pemeriksaan gitu. Ya kira-kira berapa lama ya? Tahu nggak? Nah ini Babe berapa lama lagi? Bisa jadi 30 pertanyaan. 30 pertanyaan lagi. Oh iya Sobat Era. Bisa jadi nanti 30 pertanyaan lagi ya. Ya kira-kira. Jam 9. Berapa lama lagi Bang? Tadi itu 24 gambar kan satu yang satu kan itu lagi di print tadi. Nah, terus keluar kan itu lagi. Oh. Kenapa? Sebut ya. Udah lama. Bikin lagu gambarnya saya masih ada upaya menjatuhkan kan orang belum berani Ya, Sobat RH, situasi terkini di Polda Metro Jaya ya masih terkait dengan polemik ijazah palsu Jokowi. Ya, kita sedang menunggu Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, yang dipanggil sebagai saksi untuk diambil keterangannya atas laporan dugaan pencemaran dan fitnah yang dilaporkan Saudara Joko Widodo, Presiden ke-7 ya. Dan dalam undangan agenda konferensi pers tersebut, ya, Abraham Samad didampingi juga tadi ya oleh sejumlah tokoh dan aktivis, itu dari YLBHI, Kontras, LBH Pers, IM Plus 57 dan LBH AP Muhammadiyah.
Tadi Bang Ramu mana ya? Oke. Siap ya, Mas. Halo Bang Edi. Iya. Iya. Ah, itu ada harusnya ya. Lagu berita bohong. Ya, tadi kebetulan ada seorang tokoh juga yaitu Ramadan Pohan ya. Mantan anggota DPR juga mengawal kasus ini. Silakan. Kita boleh live. Aku bilang ini kritik. Ya, sambil menunggu Sobat RH, saya akan bacakan komentar dari Bang Abdul Muin. Salam akal waras, pejuang kebenaran dan kejujuran, keadilan, keren, merdeka. Salam dari Tanjung, Enim, Electronic Center Service. Tukang lapornya kelihatannya para termol juga ya. Iya, yang melaporkan termol. Bukan. Maksudnya Jokowi inilah yang melaporkan. Cuman Jokowi itu tidak menyebut nama 12 terlapor tersebut ya. Dan tadi dari pernyataan Pak Kozinudin justru nama itu dari pihak Polda Metro Jaya ya. 12 terlapor ini. Halo Bang Har. Halo. Baterai gue habis lagi ya. Itu bersatu Ki. Di mana? Gedung Juang. Oh, Gedung Juang. Dari TV mana, Pak? Lanjut Audi. Mbak Audi dari TV mana? Kompas TV kok. Oh.
Tapi hebat ya. Pada saatnya momen ada Samad semua toko kayak gitu. Ya rapi juga tuh. Wah, pulpen gua habis lagi. Apanya? Dia menyebar juga. Ya bawa power bank gua nggak ada jawaban. Ada. Ya, oke, Sobat RH, untuk menghemat baterai ya, kita akhiri dulu live saat ini. Nanti kita sambung setelah detik-detik Abraham Samad keluar ya, dan kita tanyakan poin-poin apa saja yang dikemukakan di dalam. Dan